Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Senin 21 Juli 2025, Pekan Biasa ke-16, Ofisi Pekan ke-4, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan dan memuji Dia dengan lagu syukur. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan dan memuji Dia dengan lagu syukur. Tuhanlah Allah yang agung merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan dan memuji Dia dengan lagu syukur. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah Gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan dan memuji Dia dengan lagu syukur. Hari ini dengarkanlah suara-Nya, jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan dan memuji Dia dengan lagu syukur. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan dan memuji Dia dengan lagu syukur. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan
dan memuji Dia dengan lagu syukur. Madah. Allah cahaya abadi, Tritunggal yang maha suci, kami percaya padamu, kami mohon berkat restu. Engkaulah sumber dan asa, Engkaulah tujuan tunggal, padamu lah penghiburan, harapan umat beriman. Engkau pencipta dunia, cahaya kami semua. Engkau pahala mulia bagi umat yang percaya. Terpujilah Allah Bapa bersama Putra tercinta dan Roh penghibur ilahi, mulia kekal abadi. Amin. Pendarasan Mazmur. Hai Israel, betapa baiklah Allah bagi orang yang murni hatinya. Mazmur 72. Berbahagialah orang yang tidak sangsi akan daku. Hai Israel, betapa baiklah Allah bagi orang yang murni hatinya. Namun kakiku hampir tergelincir, aku nyaris jatuh terpelanting. Sebab aku cemburu kepada kaum pembual, iri hati kepada kemujuran orang jahat. Bagi mereka tak ada kesusahan, segar bukalah tubuh mereka. Mereka tidak perlu berjerih payah dan tidak diinjak-injak seperti orang lain. Maka mereka menghias diri dengan kesombongan dan mengenakan pakaian kekerasan. Mata mereka licin melebihi lemah. Mereka sewenang-wenang melampaui batas. Mereka menyeringai dan bermegah atas kejahatannya. Mereka menyombongkan diri atas pemerasan. Mereka membuka mulut selebar langit, dan lidahnya sampai ke tubir bumi. Dengan rakus mereka mengendutkan diri,
seakan-akan menghisap habis samudra raya. Mereka berkata, masakan Allah tahu? Masakan yang maha tinggi maklum. Demikianlah keadaan orang jahat. Mereka tidak menghiraukan Allah yang kekal dan hanya menimbun-nimbun kekayaan saja. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hai Israel, betapa baiklah Allah bagi orang yang murni hatinya. Sukacita orang jahat akan diubah menjadi duka cita, dan kegirangan mereka menjadi kesusahan. Jadi apa gunanya aku memelihara hatiku bersih? Apa gunanya hidup tak bersalah? Jika toh sepanjang hari aku kena kutuk dan disiksa setiap hari mulai pagi. Ya Tuhan, seandainya aku berkata seperti mereka, aku mengkhianati himpunan umat-Mu. Telah ku coba untuk memahami kemujuran orang jahat, tetapi ternyata terlalu sulit bagi pikiranku. Baru nanti sesudah aku menghadap Allah yang kudus, akan kusaksikan kesudahan mereka. Sungguh kau jebloskan mereka ke dalam kebinasaan. Kau jerumuskan mereka ke dalam kesepian. Sekonyong-konyong mereka akan ditimpa kemalangan. Mereka lenyap terlarut dalam kenyerian yang hebat, seperti mimpi yang lenyap pada waktu bangun, ya Tuhan. Mereka kau anggap sepi dalam kerajaan maut. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sukacita orang jahat akan diubah menjadi duka cita, dan kegirangan mereka menjadi kesusahan. Orang yang menjauhi Engkau akan binasa,
tetapi aku akan berbahagia karena dekat pada Allah. Tetapi melihat kemunculan orang jahat, hatiku menjadi pahit, dan batinku sangat tersinggung. Seperti seorang dungu aku tidak mengerti. Aku seperti hewan yang tak berakal di hadapanmu. Namun aku hendak tinggal selalu dekat padamu. Peganglah tanganku dan bimbinglah aku. Antarlah aku ke dalam surgamu, dan sambutlah aku dalam kemuliaanmu. Bila ku ingat kebahagiaanku beserta Engkau di surga, tak ada keinginan lagi padaku di dunia. Biarlah jiwa ragaku hamis melenyap, ya pelindungku. Namun aku akan menikmati hidup kekal, ya Allah. Sedangkan orang yang menjauhi Engkau akan binasa. Musnahkanlah setiap orang yang meninggalkan Dikau. Tetapi aku akan berbahagia karena dekat pada Allah. Aku menaruh harapan padamu, ya Tuhan Allahku. Aku mewartakan segala karyamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Orang yang menjauhi Engkau akan binasa, tetapi aku akan berbahagia karena dekat pada Allah. Bacaan dari kitab kedua Nabi Samuel, bab 18 ayat 6 sampai bab 19 ayat 4. Lalu tentara itu maju ke padang menyerang orang Israel, dan terjadilah pertempuran di hutan Efraim. Tentara Israel terpukul kalah di sana oleh orang-orang Daud, dan pada hari itu terjadilah di sana pertumpahan darah yang dahsyat. 20.000 orang tewas. Kemudian pertempuran meluas dari sana, meliputi seluruh daerah itu, dan hutan itu memakan lebih banyak orang di antara tentara daripada yang dimakan pedang pada hari itu. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi Bagal. Ketika Bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon tarbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon tarbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi, sedang begal yang dikendarainya berlari terus. Seseorang melihatnya, lalu memberitahu Yoab, katanya, "Aku melihat Absalom tergantung pada pohon tarbantin." Yoab berkata kepada orang yang memberitahu kepadanya itu, "Apa?
Jika engkau melihatnya, mengapa engkau tidak membanting dia ke tanah di tempat itu juga? Maka selayaknya aku memberi engkau 10 sikal perak dan 1 ikat pinggang." Tetapi orang itu berkata kepada Yoab, "Sekalipun aku mendapat 1000 sikal perak di telapak tanganku, takkan aku menjamah anak raja itu. Sebab di depan telinga kamilah raja memberi perintah kepadamu dan kepada Abisai dan kepada Ittai, katanya, 'Lindungilah Absalom orang muda itu karena aku. Sebaliknya, jika aku mencabut nyawanya dengan khianat, tidak ada sesuatu pun yang tinggal tersembunyi kepada raja, maka engkau akan menjauhkan diri.' Tetapi Yoab berkata, 'Aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kau seperti ini.' Lalu diambilnyalah 3 lembing dalam tangannya dan ditikamkannya ke dada Absalom, sedang ia masih hidup di tengah-tengah dahan pohon darbantin itu. Kemudian 10 bujang pembawa senjata Yoab mengelilingi Absalom, lalu memukul dan membunuh dia. Sesudah itu Yoab meniup sangkakala, sehingga tentara berhenti mengejar orang Israel, sebab Yoab mau menahan tentaranya itu. Lalu mereka mengambil mayat Absalom dan melemparkannya ke dalam lubang yang besar di hutan itu. Kemudian mereka mendirikan di atasnya timbunan batu yang sangat besar, dan seluruh orang Israel melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Sewaktu hidupnya, Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu yang sekarang ada di lembah raja, sebab katanya, 'Aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku.' Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri. Sebab itu sampai hari ini tugu itu dinamai orang Tugu Peringatan Absalom. Kemudian berkatalah Ahimaaz bin Sadok, 'Biarlah aku berlari menyampaikan kabar yang baik itu kepada raja, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadanya dengan melepaskan dia dari tangan musuhnya.' Tetapi berkatalah Yoab kepadanya, 'Pada hari ini bukan engkau yang menjadi pembawa kabar. Pada hari lain boleh engkau yang menyampaikan kabar, tetapi pada hari ini engkau tidak akan menyampaikan kabar karena anak raja sudah mati.' Lalu berkatalah Yoab kepada seorang Etiopia, 'Pergilah, beritahukanlah kepada raja apa yang kau lihat.' Orang Etiopia itu sujud menyembah kepada Yoab, lalu berlari pergi. Tetapi berkatalah sekali lagi Ahimaaz bin Sadok kepada Yoab, 'Apapun yang terjadi, izinkanlah juga aku berlari pergi menyusul orang Etiopia itu.' Tetapi kata Yoab, 'Mengapa juga engkau mau berlari pergi, anakku? Apakah engkau membawa kabar yang menguntungkanmu?' Jawabnya, 'Apapun yang terjadi, aku mau berlari pergi.' Lalu berkatalah Yoab kepadanya, 'Kalau demikian, larilah.' Maka berlarilah Ahimaaz mengambil jalan dari lembah Yordan, sehingga ia mendahului orang Etiopia itu. Adapun Daud
duduk di antara kedua pintu gerbang, sedang penjaga naik ke soto pintu gerbang itu di atas tembok. Ketika ia melayangkan pandangnya, dilihatnya lah orang datang berlari seorang diri saja. Berserulah penjaga memberitahu raja. Lalu raja berkata, jika ia seorang diri, maka kabar yang baiklah disampaikannya, sementara orang itu mendekat. Penjaga itu melihat seorang lain datang berlari, lalu penjaga itu menyerukan kepada penunggu pintu gerbang, katanya, lihat, ada lagi orang datang berlari, seorang diri. Berkatalah raja, itu pun pembawa kabar yang baik. Sesudah itu berkatalah penjaga, aku lihat cara berlari orang yang pertama itu seperti cara berlari Ahimaas bin Sadok. Berkatalah raja, itu orang baik, ia datang membawa kabar yang baik. Lalu Ahimaas berseru, katanya kepada raja, selamat. Kemudian sujudlah ia menyembah kepada raja dengan mukanya ke tanah seraya berkata, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah menyerahkan orang-orang yang menggerakkan tangannya melawan tuanku raja. Lalu bertanyalah raja, selamatkah Absalom orang muda itu? Jawab Ahimaas, aku melihat keributan yang besar ketika Yoab menyuruh pergi hamba raja, hambamu ini, tetapi aku tidak tahu apa itu. Kemudian berkatalah raja, pergilah ke samping, berdirilah di sini. Ia pergi ke samping dan tinggal berdiri. Maka datanglah orang Etiopia itu. Kata orang Etiopia itu, tuanku raja mendapat kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku. Tetapi bertanyalah raja kepada orang Etiopia itu, selamatkah Absalom orang muda itu? Jawab orang Etiopia itu, biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja, dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat. Maka terkejutlah raja, dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang, lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, anakku Absalom, anakku, anakku Absalom, ah kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom, anakku, anakku. Lalu diberitahukanlah kepada Yoab, ketahuilah raja menangis dan berkabung karena Absalom. Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara, sebab pada hari itu tentara itu mendengar orang berkata, raja bersusah hati karena anaknya. Sebab itu tentara itu masuk kota dengan diam-diam pada hari itu, seperti tentara yang kena malu, kembali dengan diam-diam karena melarikan diri dari pertempuran. Raja menyelubungi mukanya, dan dengan suara nyaring meraptaplah raja, anakku Absalom, Absalom, anakku, anakku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá, artikel ke-390. Tertawakanlah cemoohan itu. Jangan pedulikan apapun yang mungkin akan dikatakan orang. Lihat dan rasakan kehadiran Allah dalam dirimu dan di sekitarmu. Dengan demikian, engkau akan segera memperoleh rasa tidak tahu malu yang suci, yang engkau perlukan untuk suatu paradoks dapat hidup dengan kehalusan budi seorang kesatria Kristiani. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa, hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah rezeki dan hikmat sehingga di tengah kesulitan mereka dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Kami serahkan ya Tuhan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik antar negara pada akhir-akhir ini. Jelikkanlah mata para pemimpin mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat di dalam membawa bangsa ini di dalam tahun 2024 ini. Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau suka tinggal dalam hati yang jujur dan murni. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, kami pun menjadi jujur dan murni, sehingga Engkau berkenan mendiami hati kami. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita.